Nah, logika dalam bahasa Yunani yang artinya logikos atau yang berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan bahasa, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang atau mengenai cara berpikir sehat. Logika ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki kesehatan berpikir orang, gitu loh. Kalau kita perhatikan sedikit bahwa logika hanya hanya merupakan teknik atau seni yang mementingkan segi formal bentuk dari pengetahuan. What's up? Apa kabar kalian semua? Jangan lupa makan, mandi, sehat selalu untuk kalian semua. Jadi di video kali kita membahas sedikit tentang logika, membahas bahasan tentang logika. Apa sih itu logika, Kak? Oke, jadi buat yang baru silahkan klik subscribe di bawah situ. Waduh, gini ke situ. Kalau kalian suka nanti jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung mungkin kita ke pembahasannya. Let's go. Menurut Lorenz Bagus, logika adalah teori mengenai syarat-syarat penalaran yang sah. Penalaran yang bertolak dari satu atau lebih pernyataan disebut dengan kesimpulan. Nah, bila kesimpulan berasal dari premis-premis secara niscaya, maka proses itu disebut dengan deduksi. Penalaran deduktif dan logika deduktif. Tapi apabila kesimpulan itu berasal dari premis-premis kemungkinan, maka proses itu disebut dengan induksi. Penalaran induktif, logika induktif. Logika juga disebut sebagai studi tentang aturan-aturan mengenai penalaran yang sah, serta bentuk dan pola pikiran atau pola pikir kita yang masuk akal atau yang sah. Kita biasa mendengar kata biasa, yes, logikanya begini, jalan pikirannya begitu kan. Jadi logika itu mengenai jalan pikiran yang betul-betul tepat atau masuk akal, bahkan sah. Logika juga dipandang sebagai studi dan aturan-aturan penarikan kesimpulan pada argumen dan juga pada sistem pikiran. Nah, logika dalam bahasa Yunani yang artinya logikos atau yang berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan bahasa, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang atau mengenai cara berpikir sehat. Logika ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki kesehatan berpikir orang, gitu loh. Kalau kita perhatikan sedikit bahwa logika hanya hanya merupakan teknik atau seni yang mementingkan segi formal bentuk dari pengetahuan. Nah, jadi logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas atau aturan dan cara-cara penalaran yang kembali lagi yang sah atau correct reasoning. Aristoteles menyebut logika itu sebagai analitika yang dikembangkan oleh para filsuf abad pertengahan waktu itu, yang biasa itu disebut dengan logika tradisional. Nah, jadi kalau kita ulik-ulik lagi bahwa logika adalah strategi berpikir, yang dimana itu kita harus melakukan pertimbangan yang koheren. Mengapa? Karena ada hubungan antara pertanyaan dan jawaban. Jadi harus memenuhi atau kita harus mempertimbangkan dengan secara koheren. Nah, dari situ juga bisa disebut bahwa logika itu cara berpikir yang lurus, gitu loh. Setelah melakukan pertimbangan yang baik, disebutlah juga sebagai cara berpikir yang lurus. Artinya bahwa logika adalah cara berpikir atau cara menalar yang diterima oleh akal melalui hipotesis, jawaban dan juga kesimpulan. Jadi jika seseorang memiliki 3 hipotesis terhadap satu objek, maka harus ada 3 juga kesimpulan dan juga 3 jawaban. Dalam hal ini ketiga hipotesis itu harus dijawab secara satu persatu, tidak langsung menjawab dengan satu jawaban sekaligus. Jadi ada 3 hipotesis, harus juga memiliki 3 jawaban beserta 3 kesimpulan. Nah, hal ini dikarenakan bahwa pertanyaan hipotesis pertama tidak akan sama dengan pertanyaan hipotesis kedua dan ketiga, begitupun dengan sebaliknya. Mungkin saja substansinya sama, tapi instrumen kata yang digunakan tentu berbeda, yang berarti akan berbeda pula pada jawaban dan juga kesimpulannya.
Contoh pertanyaan apakah tidak akan sama dengan pertanyaan bagaimanakah. Yang pertama itu mempertanyakan batasan atau kejelasan objek atau subjek. Nah, sementara pertanyaan kedua itu bagaimanakah itu sendiri mengenai pertanyaan mengacu kepada lebih ke cara gitu loh. Cara. Kalau bagaimanakah cara ini? Bagaimanakah cara saya melakukan ini? Bagaimanakah cara melakukan belajar daring? Bagaimanakah cara menjadi anak yang baik? Jadi lebih kepada cara. Sedangkan pertanyaan apakah itu lebih kepada batasan atau kejelasan. Jadi apakah begini, apakah, jadi mengenai batasan dan juga kejelasan mengenai objek atau subjek. Ada konsep yang mengatakan seperti ini, pernah saya lihat di buku itu. Contoh begini ya, semua pencuri harus dihukum. A adalah pencuri, A harus dihukum gitu ya. Jadi A pencuri, dia harus dihukum karena dari awal yang tadi bahwa semua pencuri harus dihukum, maka dari itu A pencuri maka A harus dihukum. Gitu kira-kira konsepnya ya. Nah, konsep ini sudah lama menjadi catatan bagi para pemikir filsafat pada waktu itu. Jadi dia berusaha merumuskan secara logis mana yang benar dan mana yang salah menurut cara berpikir yang logis gitu loh. Ketentuan pencurian yang diatur dalam pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa di awal kalimat mengatakan barang siapa. Nah, kata barang siapa ini tertuang dalam awal pasal yang dimana merujuk pada semua orang, atau gini dengan kata lain, setiap orang yang mencuri harus dihukum, gitulah kira-kira. Tapi kita nggak usah terlalu jauh ke sana karena ya pembahasannya beda lagi kalau kita ke mana-mana. Nah, ada dua tipe logika. Tipe pertama itu benar-benar mengabaikan segala makna yang tersembunyi, yakni mitologis. Sedangkan tipe kedua hampir seluruhnya itu berfokus pada penyingkapan makna semacam itu yang seterang-terangnya. Nah, oke, jadi mungkin kita masuk pada bagian akhirnya aja karena ini sudah jam 12 juga, mau sholat orang coy. Jadi kita mungkin mulai masuk pada kesimpulannya aja bahwa, atau bagian terakhirnya. Kata-kata biasanya membawa makna bila berkombinasi dengan kata lain. Istilah khas yang biasa digunakan yang digunakan logika dalam menunjukkan kalimat yang mengemukakan hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya itu disebut dengan proposisi. Ya, itu aja sih. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu aja. Sebetulnya kembali lagi bahwa masih banyak lagi pengetahuan tentang logika, tapi saya hanya mengambil beberapa yang mungkin penting menurut saya ya. Jadi saya buatkan video. Jika ada yang kurang ya silakan ditambahkan, dan komen jika ada masukan video-video apa yang bagus dibuat lagi ke depannya. Untuk video kali ini segitu aja, jangan lupa makan. Saya selalu untuk kalian semua. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than